Jadi, minggu lalu teman saya Greg pindah rumah ke rumah baru dan sekarang dia mengadakan pesta. Banyak sekali yang hadir, tapi saya punya misi membaca orang-orang yang datang dengan mudah. Mari lihat siapa yang pandai berkomunikasi dan siapa yang tidak. Kita mulai dari cewek berjaket denim yang duduk di sofa ini. Kedua tangannya gelisah di atas lutut. Jelas, dia ingin mengakhiri percakapan. Sayangnya, cowok di sebelahnya tidak memahami itu dan terus bicara. Oh, Dan sedang mengambil foto semua orang. Dia menawarkan diri menjadi fotografer agar punya alasan memulai percakapan dengan semua orang malam ini. Dia pemalu, tapi sudah membagikan akun media sosialnya kepada kedua orang itu. Jadi, mereka bisa menghubunginya untuk melihat foto-fotonya. Cara bagus untuk mendapatkan banyak teman. Mari berpindah kedua orang itu, Chris dan Jenny. Tatapan Jenny membentuk segitiga terbalik di wajah Chris. Dia menatap satu mata, kemudian mata lainnya, dan bibirnya. Itu sebabnya Chris merasa Jenny mendengarkannya. Saya yakin Chris pasti berpikir Jenny adalah pendengar yang baik. Situasi berbeda terjadi pada dua wanita yang berdiri di dekat perapian. Salah satunya menatap wajah lawan bicaranya dalam segitiga tegak. Dia menatap satu mata, lalu mata lainnya, kemudian dahi. Itu berarti dia tidak tertarik dengan percakapan itu. Dan dia berhasil. Wanita satunya paham, lalu pergi. Greg terlalu sibuk saling memperkenalkan tamu. Tapi Mark tahu apa yang dia lakukan. Hanya perlu sedetik untuk menyadari warna mata Emma. Ini kontak mata yang tidak berlebihan. Emma jelas senang dengan kenalan barunya dan merasa nyaman mengobrol dengannya. Lihat dua pria yang sedang duduk di sofa. Perhatikan bagaimana Frank secara halus meniru bahasa tubuh John. John meletakkan siku di atas lengan sofa dan Frank melakukan hal yang sama. Frank benar-benar tahu cara membuat orang menyukainya dan secara tak sadar mendapat kepercayaan mereka. Sepertinya waktunya bergabung dalam kelompok. Untungnya, kaki mereka menghadap ke arah saya saat saya menghampiri. Ini berarti saya diterima dan tidak mengganggu mereka di saat yang tidak tepat. Jika kaki mereka mengarah sebaliknya, saya lebih baik pergi saja. Leslie ini orang paling lucu. Semua orang termasuk saya terus menertawakan leluconnya. Dan setiap kali tawa pecah, Leslie melihat ke arah Fred. Kita tanpa sadar melakukan itu jika menyukai seseorang. Saya lapar, mari ke ruang makan. Oh, ada Jack dan Sarah. Mereka bertengkar beberapa hari lalu. Untunglah, Jack memilih duduk di samping Sarah, bukan di depannya. Sarah sekarang tidak akan memulai argumen. Lisa baru saja meminta Brad mengambilkan serbet. Dia bisa mengambilnya sendiri, tapi ini pertama kalinya dia bertemu Brad. Dan saat kamu meminta bantuan kecil kepada kenalan baru, otak mereka akan berpikir kalau mereka sudah menyukaimu karena pernah melakukan sesuatu untukmu. Hei, sedang apa Carl di balik tanaman itu? Oh, saya tahu. Dia menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Saya tahu alasannya. Saat kamu bersalaman dengan orang baru, tangan yang hangat akan memberi kesan baik. Bagus, Carl. Jessica juga sama. Dia mengangkat alisnya sedikit saat Greg memperkenalkannya pada Leah. Kita biasanya tanpa sadar melakukannya saat melihat seseorang yang sudah kita kenal. Melakukan hal ini saat pertemuan pertama membuat orang merasa sudah ada hubungan di antara kalian berdua. Oh, tamu mulai menari di halaman. Mereka yang tidak menari dan masih ingin bicara, berusaha keras agar suaranya terdengar. Hanya Josh yang tahu, jangan menempatkan tangan di belakang telinga. Alih-alih, tekan tulang rawan kecil yang disebut tragus pada telingamu agar mendengar lebih baik. Jadi, mereka tidak perlu berteriak. Tapi, musiknya terlalu nyaring. Mari masuk lagi saja. Tamu-tamu yang baru mulai berdatangan. Tapi tidak semuanya tertarik mengobrol. Pria yang duduk di sofa dengan tangan dan kaki disilangkan itu, sebaiknya saya tidak mengajaknya bicara. Berbeda dengan wanita yang memakai topi bisbol. Sikapnya sangat rileks, lengan dan kakinya tidak disilangkan. Dia juga banyak bertanya ke lawan bicaranya soal pekerjaan, hobi, minat, dan pendapat mereka. Dia tahu triknya. Ya, kita semua senang berbicara tentang diri sendiri. Emily mencondongkan tubuhnya kepada Carrie dan sedang membisikkan sesuatu. Carrie kemudian menepuk punggungnya. Saya yakin Emily menceritakan rahasia dirinya meski mereka baru bertemu. Ini cara tepat agar orang baru mempercayaimu dan menjadi terbuka kepadamu.
Hei, seseorang memuji kemeja saya. Kita semua suka pujian, dan memberi pujian adalah cara paling mudah dan efektif agar obrolan mengalir. Pujian terbaik apa yang pernah kamu terima? Beritahu saya di kolom komentar ya. Selagi menulis komentar, berikut beberapa tips yang bisa membantumu dalam kehidupan sosial dan profesional. Jika pekerjaanmu mengharuskan komunikasi langsung, pasang cermin di ruang kerja tepat di belakangmu. Ini akan membuat orang mudah setuju karena tak seorang pun terlihat bagus saat mereka marah atau berteriak. Mereka akan berusaha lebih ramah dan murah senyum. Untuk menunjukkan kamu mendengarkan dengan saksama, ulangi perkataan lawan bicaramu sebelum bereaksi. Bosmu membentakmu di depan orang banyak, kacau. Itu terdengar lebih meyakinkan daripada hanya merespon dengan kata kacau. Jika kamu merasa akan ada adu argumen, mulailah makan sesuatu. Ini akan mengurangi ketegangan karena makanan adalah tanda stabilitas dan kedamaian bagi otak kita. Jika kamu ingin membuat seseorang merasa tidak nyaman karena perbuatannya yang kurang baik, tataplah bagian tengah dahinya. Atau lempar saja pai ke wajahnya. Tidak, saya bercanda. Jangan buang-buang pai lezat untuk orang payah dong. Jika kamu ingin seseorang melakukan sesuatu, beri mereka 3 pilihan. Simpan pilihan yang kamu inginkan di bagian terakhir. Ini akan membuat mereka merasa punya kebebasan memilih. Tapi mereka akan cenderung memilih pilihan terakhir karena pilihan itu yang paling mereka ingat. Jika seseorang menertawakanmu, buat mereka merasa tak nyaman dengan meminta penjelasan. Apa yang lucu? Berteriak dalam keadaan darurat biasanya takkan berhasil. Sebaiknya, tunjuk seseorang untuk membantu. Misalnya, ya, kamu yang pakai baju hijau, panggil bantuan. Semoga kamu tidak buta warna ya. Jika seseorang mencoba berbicara lebih keras daripada kamu, tetaplah bicara tanpa menaikkan suara atau mengubah nada bicara, persis seperti tak terjadi apa-apa. Mereka akan canggung dan kemungkinan akan diam. Jika kamu ingin seseorang setuju denganmu, mengangguklah sedikit dan lakukan kontak mata saat kamu berbicara. Mengangguk berarti semua yang kukatakan benar, jadi orang-orang akan mempercayaimu. Cobalah trik-trik ini saat arisan atau kumpul-kumpul nanti. Dan beritahu saya bagaimana hasilnya ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.